Kita masuk ke bagian normalisasi. Ada baiknya kita tahu kenapa sebuah tabel pada sebuah model relasional itu harus kita normalkan. Nah, umumnya ketika kita akan melakukan normalisasi ya, itu ada dua hal yang harus kita hilangkan dari sebuah tabel gitu ya. Yang pertama terkait dengan anomali, yang kedua terkait dengan dependensi atau ketergantungan. Nah, jadi ada macam-macam anomali di situ ya, anomali penyisipan, anomali pengubahan, penghapusan gitu ya. Sedangkan kalau ketergantungan ada ketergantungan fungsional, ketergantungan sepenuhnya ya, full dependency, dan ketergantungan parsial atau partial dependency. Kemudian ada lagi satu yang namanya ketergantungan transitif gitu ya. Ini nanti yang harus kita tangani ya, sehingga tabel kita itu dikatakan normal dan punya struktur yang baik. Oke, kita bahas yang pertama dulu, anomali. Apa itu anomali? Anomali adalah masalah yang timbul ketika terjadi operasi pemutakhiran data. Jadi ketika data itu kita perbarui dalam satu tabel begitu ya, itu terjadi masalah. Masalahnya apa aja? Nah, ini tadi ada masalah penyisipan ya, kita sisipkan sebuah data dalam sebuah tabel, pengubahan dan penghapusan. Nah, contohnya nih, ketika kita melakukan pengubahan data, membuat data itu tidak konsisten atau satu informasi gitu ya, satu informasi yang seharusnya ada dalam sebuah data itu jadi hilang. Oke. Nah, contohnya ini ya, sebuah anomali. Jadi ini adalah redundansi ya, ini redundansi. Jadi tabel barang pemasok ini mengandung data yang redundan ya, atau bernilai ganda, atau ada data ya, ada satu data yang ada di dua tempat atau lebih. Nah, yang seperti ini, data yang redundan ini akan menimbulkan anomali. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita lihat kunci primernya kira-kira yang mana nih kunci primernya? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, setelah kita menemukan kunci primer, kira-kira kita bisa nggak menemukan anomalinya? Belum ya, belum tahu ya, karena kita belum ngerti, belum tahu teorinya. Oke, kita bahas satu persatu. Anomali penyisipan. Nah, ini anomali ini terjadi ketika suatu baris data itu disisipkan dalam sebuah tabel. Anomalinya di mana? Anomali ini terjadi ketika kunci primer pada baris data yang baru itu bernilai 0. Nah, kalau kita lihat tadi ini di halaman sebelumnya, ini kunci primernya kalau kita lihat gampang ya. Nah, ini kita lihat secara kasar aja bahwa kode barang ini adalah kunci primernya di dalam tabel barang pemasok ini. Jadi sebuah barang itu dipasok oleh agen apa begitu ya. Ini misalnya TV Sonofflet 27 in. Ini pemasoknya adalah PT Citra Jaya dan seterusnya. Oke. Kita lihat contohnya, anomali penyisipan itu seperti apa. Misalnya kita ingin menambahkan satu buah data pemasok. Kita akan menyisipkan data pemasok di sini ya, namanya PT Bangun Jaya Jakarta. Kita hanya ingin menambahkan nama pemasoknya aja. Boleh nggak? Ya, secara organisasi mungkin boleh-boleh aja ya. Orang itu terdaftar sebagai pemasok walaupun nanti barangnya datang belakangan begitu kan, yang penting nama dari pemasoknya udah ada dulu. Nah, di sini anomalinya apa? Anomalinya adalah baris data yang dimasukkan di sini itu tidak ada barangnya ya, jadi di sini dimasukkan hanya nama pemasoknya aja. Ketika yang dimasukkan hanya nama pemasoknya aja, maka apa? Maka kunci primernya yang seharusnya ada di sini itu akan bernilai 0. Nah, mungkin teman-teman masih ingat pelajaran kita pada waktu sebelum UTS ya, bahwa salah satu syarat utama dari kunci primer itu selain bernilai unik gitu ya, salah satunya yaitu adalah baris data itu ya, satu baris data nanti tidak boleh ada yang bernilai 0 tidak pada kunci primernya. Jadi kunci primer itu tidak boleh ada baris data yang bernilai 0. Kalau ada baris data yang bernilai 0, maka kunci primernya itu tidak lagi menjadi valid, seperti itu. Nah, disinilah anomali penyisipannya ya.
ada. Jadi di sini disisipkan datanya, karena data disisipkan tidak dibarengi dengan barangnya gitu ya, barang yang harusnya barang elektronik dimasukkan di sini, maka kunci primernya di sini nanti akan bernilai 0. Ya, seperti itu. Oke, ada data lagi dimasukkan, ada 2 kunci primer nanti ya, ada 2 baris data yang kunci primernya 0 gitu ya. Seperti itu. Kemudian itu yang pertama ya, yang pertama adalah anomali penyisipan. Yang kedua ini dinamakan dengan anomali pengubahan ya, atau anomali update. Anomali pengubahan adalah masalah yang timbul ketika data pada suatu tabel itu diperbarui. Nah, anomali pengubahan ini dapat muncul karena ada banyak data yang serupa, duplikat atau redundan. Sehingga apabila ketika satu data diubah, data lain tidak terkena efek perubahannya. Jadi satu data, misalnya ada satu data A begitu ya, tapi dia terletak di baris misalnya kedua dan kelima. Ketika kita ingin mengubah A ini menjadi Z misalnya gitu ya, yang di baris kedua, nah yang di baris kelima ini tidak terupdate gitu ya, maka anomali pengubahan ini akan menimbulkan inkonsistensi, karena di satu tempat nilainya Z, yang satu tempat nilainya A. Coba kita lihat contohnya lebih konkretnya ya. Misalnya saya mengubah nih ya, kotak dari pemasok PT Kartika gitu ya, diubah nih kotanya. Nah, kita lihat di sini ada 2 PT ya, ada PT Kartika ini disimpan dalam 2 tempat yang berbeda. Di sini yang pertama ini ya P33, nah pemasoknya adalah Kartika. Yang kedua di sini ya. Nah, kebetulan dia menyuplai HP Samsung G7 dan TV Polybag ini ya. Ada 2 gitu ya. Ada 2 data yang disuplai oleh PT Kartika. Anomalinya di mana? Anomalinya ketika gitu ya. Ketika nama pemasok ini ya, nama pemasok saya ganti, yang tadinya Kartika ini menjadi Karmila Jaya ini ya, menjadi Karmila Jaya. Kemudian kotanya dari yang pertama Jogja menjadi Yogyakarta. Ya ini kalau masih Yogyakarta aja mungkin masih belum begitu ngaruh ya. Tapi kalau saya ganti misalnya dengan Surakarta begitu. Nah, ketika di sini P33 ini nama pemasoknya Karmila Jaya, di bawah di sini namanya P33 ini namanya Kartika, ini akan menimbulkan kebingungan, inkonsistensi gini ya. Di sini seharusnya P33 itu nama pemasoknya harus sama. Kalau PT Karmila Jaya ya di sini juga P33 harusnya P Kartika Karmila Jaya. Atau kalau di sini ya PT Kartika, di bawahnya juga PT Kartika gitu. Jadi harus dua-duanya itu konsisten gitu ya, kalau dia diletakkan di tempat yang berbeda. Nah, redundansi di sini akan menimbulkan anomali yang ini ya, anomali namanya anomali pengubahan. Ya. Tidak konsisten. Menimbulkan ketidakkonsistenan data. Oke. Nah, seperti itu. Gimana cara ngatasinya? Ya, bisa aja kita ubah dua-duanya. Gitu ya. Tapi kalau kita ubah dua-duanya, ya kalau cuma 2 ya datanya, kalau datanya sudah besar ribuan gitu ya, ratusan ribu, jutaan, ya masa kita harus mengubah, kita harus mencari satu-satu dan mengubah satu-satu, kan repot ya. Nah, nanti kita lihat gimana cara mengatasi hal ini ya, menyelesaikan masalah ini. Ya, yang terakhir adalah anomali namanya penghapusan. Jadi anomali penghapusan ini adalah masalah yang timbul ya. Masalah yang timbul ketika suatu baris data ya, ketika suatu baris dalam suatu tabel itu dihapus. Nah, anomali ini muncul karena tidak adanya pemisahan atau pengelompokan yang jelas dari jenis data dalam suatu tabel. Oke, contohnya begini ya. Ketika kita ingin menghapus nama pemasoknya aja, atau kita mau menghapus nama barangnya aja begitu ya. Nah, ini gimana nih? Nih, kalau kita hapus, apakah apa yang akan terjadi ketika ini saya mau hapus data pemasok ini? Nah, ketika ini saya hapus, maka komputernya ini juga akan ikut terhapus ya. Komputer Dell i3 ini ya, ini juga akan ikut terhapus. Atau kebalikannya, ketika saya ingin menghapus suatu barang gitu ya, suatu barang ini aja misalnya yang saya hapus, maka ini data pemasoknya juga ini akan ikut terhapus.
Nah, inilah yang dinamakan anomali penghapusan. Kita menghapus satu data, ya, satu jenis data, tapi ternyata jenis data yang lain itu juga ikut terhapus. Nah, itu tadi ya, itu ketidaksengajaan ya, ketidaksengajaan. Karena apa? Nah, anomali penghapusan ini terjadi karena tidak adanya pemisahan yang jelas. Jadi ketika di sini kita punya tabel barang pemasok, harusnya kita pisah nih. Tabel barang sendiri, tabel pemasok sendiri ya. Jadi ketika kita mau hapus data barang itu ya barang aja yang kehapus, data pemasoknya tidak. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Seperti itu.